Ada salah satu konten kreator sosial di jalan yang berjuang untuk orang-orang telantar, khususnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, saya membuat YouTube atau membuat konten kreator, tujuan awalnya adalah satu sih, mempertemukan orang terlantar dengan keluarganya dan mendapatkan tempat yang lebih layak yang semestinya. Gitu, sama halnya seperti kita. Kayak kita tidur nyenyak, tidak kepanasan, tidak kehujanan, kan kasihan kalau orang telantar ada di jalan bertahun-tahun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tanpa ada yang peduli. Bahkan jangankan memandikan ya, untuk memberikan makanan aja belum tentu orang ada dengan kesadaran diri gitu. Jadi di sini saya membuat konten yang sebenarnya mengedukasi untuk lebih peduli sesama umat manusia, karena sekali lagi karena ini adalah kewajiban kita dan ini adalah Pak Supri. Pak Supri adalah satu dari 1000 ODGJ yang saat ini kondisinya terlantar selama 15 tahun ada di Jombang dan belum bertemu dengan keluarganya. Gitu. Jadi insya Allah yang saya lakukan ini akan totalitas, misalnya pada saat mempertemukan ODGJ atau OT, orang terlantar, kalau emang belum ada keluarganya, kita akan menaruh di dinas sosial atau di yayasan. Seperti itu. Untuk resign, setelah saya datang ke suatu foundation atau yayasan yang bergerak di ODGJ dan orang terlantar. Setelah itu, saya mencari ODGJ bersama ketua yayasannya, dan saat itu juga jatuh cinta sama ODGJ. Kenapa? Karena menurut saya ODGJ dan orang terlantar itu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita gitu. Jadi kalau menurut aku mereka tuh tidak bisa meminta tolong bantuin saya gitu, saya sakit, saya ada luka di badan saya, atau saya butuh tempat tinggal yang lebih layak, atau saya lapar. ODGJ tidak bisa bilang seperti itu, karena bahkan mereka mandi aja lupa terakhir kapan, makan aja mereka lupa terakhir kapan, bahkan untuk dirinya sendiri mereka lupa namanya siapa gitu. Jadi ngebuat saya tergerak karena ya itu, mereka tidak bisa meminta tolong terhadap kita. Kenapa enggak kita yang sehat, kita yang sadar akan kewajiban kita menolong orang untuk membantu orang tersebut. Seperti itu. Tantangannya sebenarnya lebih di mana pada saat kita ada di jalan melaporkan ODGJ yang harus ditolong oleh dinas sosial tetapi tidak direspon dengan baik gitu kan, sesuai dengan undang-undang orang telantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara gitu. Jadi kalau aku melaporkan orang telantar dan ODGJ ya pasti ke dinas sosial, tetapi kalau misalnya tidak ada respon yang baik dari pihak dinas sosial, kan ini adalah kalau terlantar 15 tahun atau bertahun-tahun di jalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, kayak mungkin sudah luka-luka di badannya, terus di tangannya, di kakinya, itu kan harus segera ditindaklanjuti. Aku mikirnya kalau misalnya saat ini tidak ada respon yang baik, aku akan membawa ODGJ tersebut ke tempat yang lebih layak, ke yayasan atau ke foundation yang mau menerima ODGJ tersebut, gitu. Tantangan terbesar sih itu, karena kan kita ada di jalan ya, jadi posisinya kadang gimana caranya nih ODGJ tidak kita tinggalkan, tidak hanya sekedar konten, tidak hanya sekedar mencari cuan, tetapi lebih di mana ODGJ tersebut mendapatkan tempat yang semestinya, yang seharusnya, dan mendapatkan pengobatan yang seharusnya gitu. Misalnya ke rumah sakit jiwa kah, atau kalau luka-luka gitu kita bawa ke rumah sakit, atau mungkin kalau misalnya udah kita kembalikan ke keluarganya, rumahnya, maaf, sangat tidak layak untuk dihuni, kita perbaiki, seperti itu. Karena konten kreator itu tidak selamanya 100% penghasilan hanya untuk pribadi, tetapi ada hak-hak yang harus diberikan oleh orang tersebut, apalagi orang yang kita buat konten, gitu.